Pagi itu, udara di bukit tinggi terasa sejuk dan jernih. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan pinus yang berbaris di pinggir jalan. Burung-burung berkicau riang, seolah ikut menyambut hari yang sudah lama dinantikan oleh dua insan, Ricky dan Rusty. Hari ini adalah hari pernikahan mereka. Ricky, seorang pemuda berusia 29 tahun yang bekerja sebagai pengusaha kecil di Padang. Ia terlihat gagah dengan jas hitamnya. Sementara Rusty, gadis cantik berumur 26 tahun, mengenakan kebaya putih berhias sulam benang emas khas Minang yang membuat wajahnya bersinar lembut. Di pelaminan, mereka duduk bersanding dengan penuh rasa syukur. "Alhamdulillah, akhirnya ya Bang," ucap Rusty pelan saat para tamu mulai berdatangan. Ricky tersenyum, menatapnya dengan lembut. "Ya Rusty, akhirnya semua perjuangan kita sampai juga di sini. Semoga ini awal yang baik." Pernikahan itu berlangsung meriah. Rumah gadang milik keluarga Rusty dihias penuh warna, kain songket, janur kuning, dan bunga segar dari kebun belakang. Musik tradisional talempong mengiringi suasana, membuat setiap tamu yang datang ikut bergoyang pelan mengikuti irama. Di tengah kebahagiaan itu, Rusty berusaha menyapa setiap tamu dengan ramah. Namun, di antara kerumunan wajah yang dikenalnya, pandangannya tiba-tiba tertuju pada satu sosok yang membuat langkahnya terhenti. Seorang wanita muda berdiri tak jauh dari meja hidangan. Tubuhnya ramping, kulitnya kuning langsat, rambut panjang sebahunya dibiarkan terurai menutupi sebagian bahunya. Ia tersenyum lembut ke arah Rusty. "Jihan?" bisik Rusty nyaris tak percaya. Wanita itu mengangguk, senyumnya tetap hangat seperti dulu. "Ya, lama tak jumpa Rusty." Rusty terdiam sesaat, lalu berlari kecil menghampirinya. "Astaga Jihan, aku gak percaya kamu datang. Aku kira kamu sudah pindah ke luar negeri." Jihan hanya tertawa kecil. "Aku memang sudah lama gak di sini. Tapi aku dengar kamu menikah. Jadi aku sempatkan datang. Maaf ya jika tanpa kabar." "Tidak apa-apa. Aku justru senang kamu mau datang," kata Rusty memeluk sahabat lamanya dengan mata berkaca-kaca. Bagi Rusty, Jihan bukan sembarang teman. Mereka dulu duduk sebangku sewaktu di SMA selama 3 tahun. Jihan selalu ceria, pandai menulis puisi, dan menjadi salah satu orang yang dulu paling memahami dirinya. Namun setelah lulus, mereka kehilangan kontak. Rusty hanya mendengar kabar bahwa Jihan merantau ke Pekanbaru. Bahkan ada yang bilang jika Jihan pergi ke luar negeri. Hari itu, Jihan duduk di antara para tamu.
berbincang dengan ramah. Beberapa keluarga Rasti bahkan sempat menyapanya, mengira ia memang salah satu kerabat jauh. Tidak ada yang aneh, semua berjalan normal. Menjelang sore, pesta pun selesai. Ricky dan Rasti menerima ucapan selamat dari para tamu terakhir yang pamit pulang. Namun, saat Rasti mencari Jihan untuk sekedar berfoto bersama, sosok itu sudah tak terlihat lagi. "Bang, kamu lihat temanku si Jihan? Yang tadi loh, yang pakai baju ungu tua," tanya Rasti pada suaminya. Ricky mengerutkan kening. "Jihan, tadi waktu kamu sibuk di pelaminan, aku nggak lihat ada tamu yang namanya begitu. Teman SMA kamu ya?" "Iya, tapi aneh. Dia datang tiba-tiba, terus sekarang hilang, entah kemana." Ricky tertawa kecil. "Mungkin dia buru-buru pulang." Rasti mengangguk, meski hatinya terasa sedikit ganjil. Namun, ia tak ingin memikirkan hal itu terlalu dalam. Malam sudah tiba, dan ia ingin menikmati waktu pertamanya sebagai istri dengan hati bahagia. Malam pun berjalan tenang. Udara lembut membawa aroma bunga melati yang tertinggal di halaman. Di kamar pengantin, lilin kecil menyala redup, menciptakan cahaya hangat di antara hiasan kain putih dan taburan kelopak mawar. Namun, ketika Rasti hendak memejamkan mata, ia mendengar sesuatu. Suara gemerincing gelang dari arah luar jendela. "Bang, kamu dengar?" bisiknya. Ricky yang setengah tertidur hanya bergumam pelan, "Mungkin cuma angin, Ras." Rasti menatap jendela. Di luar, pohon mangga tua bergoyang perlahan diterpa angin malam. Tapi di sela-sela ranting itu, ia seperti melihat bayangan seseorang berdiri dengan rambut panjang terurai. Rasti menelan ludah, matanya berusaha fokus. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap begitu saja. Keesokan paginya, Rasti terbangun lebih awal. Burung di luar jendela bernyanyi seperti biasa, tapi hatinya masih belum tenang. Ia mencoba mengingat kembali wajah Jihan semalam, senyumnya, suaranya, bahkan gelang kecil di pergelangan tangannya yang berbunyi nyaring setiap kali ia bergerak. "Gelang itu," gumam Rasti, "aku pernah lihat, kalau nggak salah waktu SMA." Saat itu, Jihan memang selalu memakai gelang kecil berbentuk bulat dari perak, hadiah dari ibunya yang sudah meninggal. Katanya buat keberuntungan. Tapi Rasti tak menyangka jika gelang itu masih dimiliki sahabatnya. Ia membuka ponselnya, mencoba mencari akun media sosial Jihan, tapi hasilnya nihil. Semua akun lama sudah tak aktif. Karena penasaran, Rasti membuka grup WhatsApp
alumni SMA mereka yang masih aktif hingga kini. Ia mengetik, "Teman-teman, kemarin waktu resepsi aku ketemu Jihan loh. Kalian masih kontak gak sama dia?" Tak butuh waktu lama, pesan balasan berdatangan. Namun hampir semuanya terdengar aneh. "Jihan, kamu yakin itu Jihan Rasti? Bukannya Jihan udah meninggal ya? Sekitar 2 tahun lalu." "Iya, waktu itu dia kecelakaan di Pekanbaru." Rasti membeku. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia membaca ulang pesan-pesan itu berulang kali, berharap ia salah paham. Tapi kemudian salah satu teman mereka, yaitu Dina, mengirimkan foto berita lama dari situs lokal. Seorang wanita muda bernama Jihan Nuraini ditemukan meninggal akibat kecelakaan mobil di Jalan Lintas Riau di tahun 2023. Rasti nyaris menjatuhkan ponselnya. "Ini tidak mungkin. Aku melihatnya sendiri," gumamnya lemah. Pikiran Rasti menjadi kacau. Ia masih bisa mengingat jelas bagaimana tangan Jihan memegangnya, bagaimana senyumnya begitu nyata. Apakah mungkin semua itu hanya mimpi? Tidak, ini mustahil. Banyak juga orang yang melihatnya datang. Sore harinya, Rasti memberanikan diri menceritakan hal itu pada Ricky. "Bang, aku harus cerita sesuatu tentang temanku Jihan." Ricky menatapnya tenang. "Temanmu yang datang waktu pernikahan itu ya?" Rasti mengangguk. "Iya, ternyata Jihan sudah meninggal 2 tahun lalu." Ricky terdiam cukup lama, mencoba mencerna ucapan istrinya. "Ras, kamu yakin yang kamu lihat itu benar-benar dia?" "Aku yakin, Bang. Aku bicara dengannya. Aku peluk dia dan..." Rasti menelan ludah dan melanjutkan, "Aku bahkan bisa mencium aroma parfumnya yang khas." Ricky menarik nafas panjang. "Mungkin ada orang lain yang mirip dia." "Tapi Bang," sela Rasti cepat, "aku gak mungkin salah. Dia panggil namaku dengan cara yang sama. Suaranya sama. Bahkan dia bilang aku dengar kamu menikah. Bagaimana mungkin orang lain tahu hal itu?" Ricky menatap wajah istrinya yang mulai pucat. "Kalau begitu, mungkin ada alasan kenapa dia datang, Ras. Tapi kita harus tenang dulu. Jangan langsung takut." Rasti mengangguk pelan. Namun di lubuk hatinya, rasa ngeri mulai tumbuh. Malamnya, Rasti kembali mendengar suara gemerincing gelang yang sama, seperti malam sebelumnya. Kali ini lebih jelas. Datang dari arah halaman belakang rumah. Dengan jantung berdegup, ia menyingkap tirai jendela. Di bawah cahaya bulan, tampak sosok wanita berambut panjang, berdiri di antara pohon kamboja, mengenakan baju berwarna ungu tua. Baju yang sama seperti yang Jihan kenakan di pesta kemarin.
Rasti menahan nafas, tubuhnya kaku. Wanita itu menatap ke arah jendela. Matanya sendu, tapi tajam. Lalu bibirnya bergerak pelan, seperti berbisik sesuatu. Rasti hampir pingsan. Ia mundur, menutup tirai dengan cepat, dan berlari menuju Ricky yang sedang tertidur. Bang, bangun bang, aku lihat dia lagi. Ricky langsung bangun dan memeluk istrinya yang ketakutan. Tenang Ras, nanti aku lihat keluar. Namun ketika Ricky membuka pintu dan menyorotkan senter ke arah halaman, tidak ada siapapun di sana. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berat. Rasti terlihat murung sejak fajar. Ia duduk di teras sambil menatap jalan yang sepi, ditemani secangkir teh yang sudah dingin. Pandangan matanya kosong, pikirannya melayang ke arah sosok sahabat lamanya. Ricky mendekat dengan wajah khawatir. Ras, kamu gak tidur semalaman ya? Rasti menggeleng pelan. Aku takut bang, aku gak tahu apa maunya Jihan datang ke sini. Kenapa dia harus muncul di hari pernikahan kita? Ricky duduk di samping istrinya, menggenggam tangan Rasti. Mungkin dia punya sesuatu yang belum selesai di masa hidupnya. Kalau benar dia datang dari alam lain, berarti dia butuh bantuan. Bantuan? Rasti menatap Ricky dengan mata merah menahan tangis. Abang pikir dia mau minta apa? Ricky terdiam sesaat. Kita nggak tahu, tapi di kampung ini masih ada orang tua yang paham hal-hal seperti itu. Besok kita bisa minta tolong ke Mak Sumarni yang ada di ujung kampung. Katanya, beliau sering bantu orang yang diganggu arwah penasaran. Rasti mengangguk pelan. Baiklah bang, aku mau coba. Malamnya, Rasti berusaha tidur lebih awal. Tapi sekali lagi, suara gemerincing gelang itu terdengar dari luar kamar. Kali ini suaranya seperti mendekat pelan-pelan, berirama seperti langkah kaki seseorang. Cering, cering, cering. Rasti menutup telinganya. Tapi suara itu semakin jelas. Perlahan udara kamar menjadi dingin. Tirai jendela bergoyang. Meski semua ventilasi sudah tertutup rapat. Rasti memejamkan mata erat-erat. Namun saat ia membukanya kembali, sosok Jihan sudah berdiri di ujung ranjang. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi senyumnya tetap sama seperti dulu. Rasti, bisiknya pelan. Rasti ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Jihan, kenapa kamu? Suaranya nyaris tak terdengar. Arwah Jihan menunduk. Aku gak ada niat untuk menakutimu. Aku datang karena aku harus menyampaikan sesuatu. Air mata Rasti menetes tanpa sadar.
Sebenarnya, apa yang terjadi padamu? Jihan memejamkan mata sejenak, lalu berkata lirih. 2 tahun lalu, aku meninggal dalam perjalanan pulang ke rumah. Tapi ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah pesan yang belum sempat kusampaikan. Rasti menatapnya antara takut dan iba. Pesan untuk siapa? Jihan mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya yang pucat. Untuk ibuku. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak menyalahkannya atas kecelakaan itu. Rasti mengingat samar cerita lama. Dulu, Jihan sering berselisih dengan ibunya karena ingin merantau ke kota besar. Ibunya sempat melarang, tapi Jihan tetap berangkat. Rupanya, rasa bersalah itu yang membuat arwahnya tak tenang. Jadi, kamu ingin aku sampaikan pesan itu ke ibumu? Tanya Rasti pelan. Jihan mengangguk. Wajahnya mulai memudar di antara cahaya lampu. Dia tinggal di rumah lama di nagari Tanjung Alam. Tolong sampaikan, aku sudah bahagia sekarang. Dan aku tak ingin dia terus menyalahkan dirinya. Rasti hanya bisa menangis. Aku akan melakukannya, Jihan. Aku janji. Sosok Jihan tersenyum lembut, lalu berkata, "Terima kasih sahabatku." Setelah itu, tubuhnya perlahan menghilang dalam cahaya redup. Gelang peraknya jatuh ke lantai kamar, berbunyi celing kecil. Menjadi satu-satunya bukti bahwa pertemuan itu benar-benar terjadi. Keesokan harinya, Rasti dan Ricky berangkat ke nagari Tanjung Alam. Jalanan menurun, diapit sawah dan pepohonan rindang. Rumah yang mereka tuju terlihat tua, berdinding papan dengan pagar bambu sederhana. Seorang wanita parubaya keluar menyambut mereka. Rambutnya sebagian sudah beruban, tapi matanya teduh dan penuh kesedihan. "Anda Bu Nuraini?" tanya Rasti dengan sopan. Wanita itu mengangguk. "Iya nak, siapa kalian?" Rasti menunduk hormat. "Saya Rasti Bu, teman SMA Jihan." Begitu mendengar nama itu, wajah wanita itu langsung berubah. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Kamu kenal Jihan?" Rasti mengangguk perlahan, lalu mengeluarkan gelang perak kecil dari dalam tasnya. "Ini Bu, dia titipkan untuk Ibu." Wanita itu menatap gelang itu lama sekali. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. "Astagfirullah, ini benar gelang anak saya." Air matanya menetes deras. "Kamu bilang dia titipkan ini?" Rasti menatap Ricky sejenak, lalu berkata pelan, "Saya tahu ini terdengar aneh Bu, tapi Jihan datang menemui saya. Dia ingin Ibu tahu kalau dia tidak menyalahkan Ibu
atas apa yang telah terjadi. Bu Nuraini terisak keras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ya Allah, selama ini saya selalu merasa bersalah. Malam itu saya marah sekali padanya dan melarang dia pergi. Tapi dia tetap berangkat dan saya berpikir sayalah yang menyebabkan kematiannya. Rasti menggenggam tangan wanita itu erat. Dia bahagia sekarang, Bu. Dia ingin ibu juga bahagia. Tangis itu akhirnya berubah menjadi senyum lirih yang tulus. Terima kasih, Nak. Kamu telah menenangkan hati saya. Dan mungkin juga arwah anak saya. Rasti menunduk terharu. Udara sore nagari itu terasa lebih hangat. Seolah alam ikut menyaksikan beban yang akhirnya terangkat. Malamnya saat Rasti dan Riki kembali ke rumah, suasana terasa damai. Tak ada lagi suara gelang, tak ada lagi bayangan di jendela. Namun sebelum tidur, Rasti bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Jihan berdiri di tepi ladang yang diterpa cahaya senja. Wajahnya cerah, bajunya berwarna putih, dan senyum di bibirnya menenangkan. Terima kasih Rasti, aku sudah tenang sekarang. Rasti tersenyum dalam mimpi itu. Sampai bertemu lagi Jihan. Lalu sosok sahabatnya itu perlahan berjalan menjauh, menghilang di balik cahaya keemasan. Sudah 3 minggu berlalu sejak pertemuan Rasti dengan ibu Jihan. Sejak hari itu, suasana rumah Riki dan Rasti berubah jauh lebih tenang. Tak ada lagi suara aneh di malam hari, dan tak ada lagi bayangan di balik tirai. Udara di kamar terasa lebih hangat, seolah seluruh gangguan telah sirna. Namun di dalam hati Rasti, rasa haru itu masih tertinggal. Ia sering menatap gelang kecil perak yang kini diletakkan di dalam kotak kayu di ruang tamu. Bukan untuk disimpan sebagai benda mistis, tapi sebagai kenangan terakhir dari sahabat yang telah pergi dengan damai. Suatu sore, Riki memandang istrinya yang sedang duduk di beranda sambil menatap langit sore yang kemerahan. Masih kepikiran Jihan ya? Tanya Riki lembut sambil duduk di sampingnya. Rasti tersenyum tipis. Iya bang, tapi sekarang rasanya bukan sedih, lebih ke syukur. Aku merasa bersyukur sempat bertemu dengannya, walaupun cuma sebentar. Riki menggenggam tangan istrinya. Kamu sudah melakukan hal besar, Rasti. Tidak semua orang berani membantu arwah seperti itu. Kalau bukan karena ketulusanmu, mungkin Jihan masih belum bisa pergi dengan tenang. Rasti menatap suaminya. Matanya berbinar. Bang, aku cuma berpikir,
Mungkin Tuhan memang menakdirkan aku untuk menolongnya. Kita tidak pernah tahu kenapa hal-hal aneh terjadi. Tapi selalu ada maksud baik di baliknya. Ricky mengangguk. Kau benar, dan mungkin itu sebabnya pernikahan kita dimulai dengan ujian kecil ini. Supaya kita belajar menerima hal-hal di luar nalar dengan hati yang tenang. Mereka berdua tersenyum, memandang senja yang perlahan turun di balik perbukitan Sumatera Barat. Angin sore membawa aroma tanah basah dan bunyi serangga kecil yang bersahutan dari kejauhan. Semua terasa damai. Malam itu, sebelum tidur, Rasti sempat membuka jendela kamar. Udara malam yang lembut menyapa wajahnya. Di langit, bulan purnama menggantung sempurna, memantulkan cahaya keperakan ke pepohonan di halaman. Rasti berbisik pelan, Jihan, terima kasih sudah datang di hari pernikahanku. Aku tahu kamu hanya ingin berpamitan dengan baik. Dan entah dari mana, angin berhembus lembut, membuat tirai bergoyang. Bersamaan dengan itu, terdengar bunyi halus seperti gemerincing gelang. Namun kali ini, suaranya sangat lembut. Bukan menyeramkan, melainkan menenangkan. Rasti tersenyum dan menutup matanya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Ricky dan Rasti berjalan bahagia. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggir sawah milik keluarga Ricky. Di sana, mereka membuka usaha kecil, membuat keripik sanjai dan rendang kemasan, yang perlahan mulai dikenal orang kampung. Setiap kali ada tamu yang datang berkunjung, Rasti selalu bercerita tentang pengalaman hidup yang mengubah jalan hidupnya. Bukan dengan nada takut, melainkan sebagai kisah tentang kasih sayang dan penyesalan yang disembuhkan oleh keikhlasan. Suatu hari, ia berkata kepada salah seorang tetangganya, kadang arwah datang bukan untuk menakut-nakuti. Mereka hanya ingin didengar. Seperti manusia, mereka juga punya perasaan dan ingin damai. Tetangganya itu mengangguk, lalu berkata, beruntung sekali kamu tidak takut waktu itu, Rasti. Kalau orang lain pasti sudah lari. Rasti tersenyum hangat. Sebenarnya saya takut, tapi lebih takut lagi kalau dia harus tersiksa seperti itu. Beberapa waktu kemudian, Rasti bermimpi lagi tentang Jihan. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak seperti dulu yang kelam dan penuh kabut. Ia bermimpi berjalan di taman yang penuh bunga warna-warni. Di tengah taman itu ada Jihan mengenakan gaun putih dengan wajah yang bersinar damai. Rasti, katanya lembut, terima kasih sudah menolongku. Aku akhirnya bisa pergi dengan tenang. Tapi jangan lupa, teruslah hidup dengan cinta dan keberanian. Seperti dulu
kamu selalu bilang padaku." Rasti tersenyum dalam mimpi itu. "Aku tidak akan lupa Jihan." Lalu Jihan mengulurkan tangan. Di telapak tangannya ada bunga kecil berwarna ungu, warna baju yang ia kenakan di hari pernikahan dulu. Bunga itu ia berikan kepada Rasti. Lalu perlahan ia menghilang bersama cahaya putih yang menenangkan. Ketika Rasti bangun, ia tersenyum sambil menatap langit-langit kamar. Di meja, di samping ranjang, ada sehelai kelopak bunga ungu kecil. Entah dari mana datangnya. Tapi Rasti tidak takut. Ia hanya menatapnya sambil berbisik pelan, "Selamat jalan sahabatku." Sejak saat itu, setiap kali bulan purnama tiba, Rasti dan Ricky selalu menyalakan lilin kecil di jendela rumah mereka. Bukan untuk memanggil arwah, tapi sebagai tanda doa dan penghormatan bagi sahabat yang pernah hadir di antara kehidupan dan kematian. Mereka percaya cinta yang tulus, baik antara manusia maupun sahabat, tidak akan pernah hilang sekalipun dipisahkan oleh dunia yang berbeda. Di bawah cahaya bulan, Rasti memeluk Ricky dengan damai. "Bang, aku merasa sekarang rumah kita benar-benar tenang." Ricky mengusap rambut istrinya dan tersenyum. Karena semua yang belum selesai sudah diselesaikan Rasti. Sekarang tinggal kita melanjutkan hidup dengan syukur. Mereka berdua menatap bulan bersama. Tangan mereka saling menggenggam erat. Di kejauhan, angin berhembus membawa aroma bunga kamboja. Dan di antara desirnya terdengar samar suara gelang yang berbunyi satu kali lalu hilang, seolah mengatakan, "Terima kasih sahabatku."